Cinta sejati kadang hadir begitu dekat, ada hati yang rela berkorban dalam diam, ada perasaan yang tak sempat terucap hingga akhirnya terlambat. Sebuah perjalanan penuh air mata, tentang cinta yang tak pernah sempat tersampaikan. Tonton sampai habis, karena ada kejutan di akhir video. Senja menuruni langit desa kecil di pinggiran kota, ketika dua anak berlari menyusuri pematang sawah. Rani, dengan rambut dikuncir dua dan wajah penuh tawa, berusaha mengejar Bagas yang lebih dulu berlari. Suara tawa mereka bergema di antara hamparan padi yang menguning, seperti melodi sederhana yang mengisi hari-hari masa kecil. Bagas menoleh ke belakang, lalu memperlambat langkahnya sambil meraih tangan Rani agar bisa berlari bersama. Sejak kecil, Rani dan Bagas memang selalu bersama. Mereka lahir di desa yang sama, rumah mereka hanya berjarak beberapa gang, dan orang tua mereka pun sudah lama saling mengenal. Tak ada hari tanpa kebersamaan mereka. Belajar, bermain, bahkan kadang bertengkar kecil hanya untuk kemudian kembali akrab. Persahabatan mereka begitu erat, hingga banyak orang di desa yang berkata, kalau ada Rani, pasti ada Bagas. Bagas dikenal sebagai anak yang cerdas namun pendiam, sementara Rani ceria dan penuh semangat. Perbedaan itulah yang membuat mereka saling melengkapi. Saat Rani marah atau menangis, Bagas selalu menjadi orang pertama yang menenangkan. Dan ketika Bagas terlalu larut dalam kesendirian, Rani datang membawa tawa untuknya. Hubungan mereka berjalan begitu alami, seperti dua sisi mata uang yang tak pernah terpisah. Di sekolah dasar, guru-guru sering menyebut mereka seperti kembar. Jika Rani mendapat nilai jelek, Bagas yang pertama mengajarinya. Jika Bagas sakit, Rani akan datang membawa bekal dari ibunya. Perlahan, tanpa mereka sadari, ikatan di antara keduanya menjadi lebih kuat dari sekadar persahabatan biasa. Orang tua mereka pun sering bercanda, jangan-jangan nanti kalian berdua beneran berjodoh. Candaan itu hanya ditanggapi dengan tawa malu-malu. Sore itu, di bukit kecil tempat mereka biasa duduk, Rani berbaring di rerumputan sambil menatap langit jingga. Gas, kalau kita sudah besar nanti, kita masih main bareng nggak? Tanyanya polos. Bagas terdiam sejenak, lalu tersenyum. Tentu saja, Ran, aku nggak akan ninggalin kamu. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi bagi Rani, itu adalah janji yang menenangkan hatinya. Rani tersenyum puas, seolah janji sederhana itu sudah cukup membuatnya percaya. Sementara Bagas menatap langit yang sama, namun hatinya bergetar dengan rasa yang bahkan ia sendiri belum mengerti. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda ketika bersama Rani, perasaan hangat yang ia simpan rapat-rapat. Ia tidak tahu nama perasaan itu, tapi ia merasa ingin selalu menjaga Rani, apapun yang terjadi. Malam itu, saat ia pulang ke rumah, Bagas masih teringat kata-kata Rani. Ia menatap keluar jendela, melihat bintang-bintang, lalu bergumam pelan, aku nggak akan ninggalin dia. Apapun yang terjadi, Bagas mungkin masih terlalu kecil untuk menyebutnya cinta, tapi benih itu sudah mulai tumbuh sejak lama. Sementara di kamarnya sendiri, Rani menuliskan di buku hariannya tentang hari itu. Ia menggambar dua orang anak berdiri di bawah matahari terbenam. Aku dan Bagas, tulisnya dengan tulisan kecil. Ia tak pernah berpikir jauh, yang ia tahu hanyalah Bagas selalu ada, dan itu sudah cukup. Baginya, Bagas adalah sahabat terbaik, seseorang yang selalu membuatnya merasa aman. Malam semakin larut. Dua anak kecil itu tertidur di rumah masing-masing, dengan mimpi yang berbeda namun saling terkait. Mereka tidak tahu, perjalanan panjang menanti, penuh suka dan duka, dan janji masa kecil itu kelak akan diuji oleh cinta, takdir, dan kehilangan yang menyakitkan. Waktu berlalu begitu cepat. Rani dan Bagas kini duduk di bangku sekolah menengah atas. Mereka tetap bersama, meski kini kesibukan sekolah membuat hari-hari mereka tak lagi sebebas masa kecil. Namun, kedekatan itu tetap terjaga, bahkan semakin dalam. Bagi Rani, Bagas adalah sahabat sejati. Namun, bagi Bagas, perasaan yang tumbuh dalam hatinya telah melampaui sekadar persahabatan. Setiap kali Rani tersenyum, ada sesuatu yang bergetar di hati Bagas. Ia sering kali berpura-pura sibuk menulis ketika Rani menatapnya, hanya untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah. Ia tahu, perasaan itu bukan lagi sekadar sayang seorang sahabat. Ia jatuh cinta, namun, ia juga tahu, mengungkapkannya bisa merusak segalanya. Rani tak pernah menyadari hal itu. Baginya, Bagas adalah tempat bercerita,
tempat berkeluh kesah, seseorang yang selalu ada di sisinya. Saat ada laki-laki lain yang mencoba mendekatinya, ia selalu membandingkan mereka dengan Bagas, dan entah kenapa, tak ada yang pernah bisa membuatnya merasa senyaman itu. Namun, ia tetap menganggapnya hanya sahabat, tak lebih. Pada suatu sore, Rani bercerita sambil berjalan pulang dari sekolah. "Gas, kamu tahu nggak? Ada cowok dari kelas sebelah yang ngajak aku jalan." Bagas terdiam, menahan rasa perih yang tiba-tiba menyeruak di dadanya. Ia berusaha tersenyum, meski hatinya seperti diremas. "Terus, kamu mau?" tanyanya datar. Rani tertawa kecil. "Enggak lah, aku nggak nyaman. Lagian, aku udah punya kamu. Ngapain aku cari yang lain?" Jawaban itu membuat Bagas hampir tak bisa bernapas. Hatinya melonjak bahagia, namun ia menahannya. Bagi Rani, ucapan itu hanya candaan polos. Tapi bagi Bagas, itu seperti pengakuan cinta yang diam-diam ia dambakan. Malam harinya, Bagas menatap buku catatannya. Di sana ia menulis sebuah kalimat, "Aku mencintainya, tapi aku takut kehilangannya." Ia tahu, jika ia mengungkapkan perasaan, ada dua kemungkinan, Rani menerimanya, atau justru menjauh. Dan kemungkinan kehilangan itu membuat Bagas memilih diam. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Bagas tetap di sisi Rani, mendukungnya, melindunginya, dan mendengarkan segala ceritanya. Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang semakin menumpuk, menyesakkan, dan tak pernah tersampaikan. Kadang Bagas bertanya pada dirinya sendiri, apakah Rani pernah merasakan hal yang sama? Apakah Rani sadar betapa berharganya dirinya di mata Bagas? Namun, setiap kali pertanyaan itu muncul, ia selalu menutupinya dengan senyum palsu, menutupi luka hatinya sendiri. Rani, tanpa sadar, sering menggantungkan kebahagiaannya pada Bagas. Dan bagi Bagas, itu sudah cukup. Selama ia bisa melihat Rani bahagia, meski bukan bersamanya, ia rela menyimpan perasaan itu sendirian. Di balik langit malam yang hening, janji masa kecil itu masih tersimpan. Namun, kini janji itu bercampur dengan rasa cinta yang terpendam, yang tak pernah berani ia ucapkan. Bagas hanya berharap, suatu hari nanti, waktu akan memberi mereka kesempatan untuk saling mengungkapkan isi hati. Hari itu, sekolah sedang ramai dengan acara pentas seni. Siswa-siswi dari berbagai kelas menampilkan bakat mereka, mulai dari menari, bermain musik, hingga drama panggung. Rani yang aktif di organisasi sekolah ikut terlibat sebagai panitia. Ia berlari ke sana kemari, sibuk mengurus segala sesuatu, sementara Bagas hanya memperhatikannya dari kejauhan. Di tengah keramaian itu, muncullah seseorang yang membuat hati Rani berdebar. Namanya Rangga, siswa pindahan dari kota. Wajahnya tampan, tutur katanya halus, dan ia cepat akrab dengan semua orang. Rani awalnya hanya sekadar mengenal, tapi seiring berjalannya waktu, perhatian Ardi yang hangat membuatnya perlahan goyah. Bagas yang memperhatikan semua itu merasa dadanya diremas. Ia tahu, Ardi berbeda dari anak-anak lain yang pernah mendekati Rani. Ardi memiliki sesuatu yang sulit dijelaskan, pesona, yang membuat Rani tersenyum lebih cerah daripada biasanya. Dan senyum itu bukan lagi untuk Bagas. Suatu malam, Rani bercerita kepada Bagas dengan mata berbinar. "Gas, kamu tahu nggak? Rangga itu orangnya baik banget. Dia perhatian, suka bantuin aku di panitia. Aku nyaman kalau sama dia." Bagas hanya terdiam, berusaha menahan gejolak di dalam dirinya. Ia ingin berkata, "Kenapa bukan aku?" Tapi lidahnya keluh. Hari-hari berikutnya, kedekatan Rani dan Rangga semakin nyata. Mereka sering terlihat berjalan bersama, bercanda, dan saling bertukar pesan. Bagas tetap ada di sisi Rani, tapi posisinya perlahan tergeser. Ia hanya bisa menjadi penonton dalam kisah yang mungkin tidak melibatkan dirinya lagi. Malam itu, Bagas duduk sendirian di bukit tempat mereka biasa menatap senja. Ia menatap kosong ke langit, mencoba mengerti perasaannya sendiri. "Mungkin ini saatnya aku belajar ikhlas," bisiknya. Namun, hatinya hancur. Ia merasa janji masa kecil mereka mulai pudar, tergantikan oleh orang lain. Rani sebenarnya masih merasakan kenyamanan luar biasa bersama Bagas. Namun, perhatiannya kini terbagi. Ada bagian dari hatinya yang mulai menaruh rasa pada Rangga, meski ia sendiri belum menyadarinya sepenuhnya. Bagas semakin tenggelam dalam kesedihan. Ia tak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan tanpa menghancurkan semuanya. Dalam diam, ia hanya bisa menunggu,
berharap bahwa Rani suatu saat akan menyadari siapa yang benar-benar selalu ada untuknya. Bukit kecil yang dulu penuh tawa kini menjadi tempat penuh sepi. Bagas masih datang, tapi sendirian. Ia tahu, sesuatu dalam hidupnya telah berubah. Dan perubahan itu bukan lagi dalam kendalinya. Musim hujan tiba, langit sering mendung, dan rintik air jatuh hampir setiap hari. Rani semakin sibuk dengan Rangga. Mereka kini resmi berpacaran, sesuatu yang membuat banyak teman sekelas terkejut. Rani terlihat bahagia, dan Rangga tampak begitu tulus menjaganya. Sementara itu, Bagas hanya bisa menatap dari jauh, menelan kepedihan sendirian. Suatu sore, Rani duduk bersama Bagas di perpustakaan sekolah. "Gas, kamu masih ingat nggak janji kita dulu? Yang di bukit itu?" tanyanya tiba-tiba. Bagas menoleh, hatinya bergetar. "Ingat, kenapa?" Rani tersenyum samar. "Aku seneng punya kamu. Kamu sahabat terbaikku. Tapi sekarang aku juga punya Rangga. Kamu nggak apa-apa, kan?" Bagas berusaha tersenyum, meski dalam hatinya ingin berteriak. "Nggak apa-apa, Ran. Selama kamu bahagia, aku juga ikut bahagia." Kalimat itu terdengar tulus di telinga Rani, tapi bagi Bagas, itu adalah kebohongan terbesar yang pernah ia ucapkan. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka bertiga menjadi dinamika yang aneh. Rangga tampak menghargai Bagas, bahkan sering mengajaknya ikut dalam kegiatan mereka. Namun, bagi Bagas, itu justru menyakitkan. Ia merasa menjadi orang ketiga dalam cerita yang tak pernah ia inginkan. Malam-malam Bagas semakin panjang. Ia sering menulis puisi di buku catatannya, berisi kerinduan dan rasa sakit yang tak bisa ia ungkapkan. "Aku mencintaimu dalam diam," begitu salah satu puisinya. Kata-kata itu hanya tersimpan di lembaran kertas, tak pernah sampai ke telinga Rani. Rani sesekali merasa Bagas berubah. Ia lebih pendiam, lebih banyak menghindar, namun tetap ada ketika ia membutuhkannya. Rani tak pernah benar-benar tahu bahwa semua itu karena cintanya sendiri yang tanpa sadar melukai sahabat terbaiknya. Rangga, di sisi lain, benar-benar jatuh cinta pada Rani. Ia memperlakukan Rani dengan penuh perhatian, dan itu membuat Rani semakin tenggelam dalam hubungan barunya. Bagas kian terpinggirkan, seperti bintang yang meredup di balik cahaya bulan. Namun, di balik kebahagiaan semu itu, janji masa kecil yang dulu mereka ikrarkan di bukit mulai terasa rapuh. Bagi Rani, janji itu mungkin hanya kenangan manis. Tapi bagi Bagas, janji itu adalah alasan ia bertahan. Pada suatu malam, Bagas kembali ke bukit sendirian. Ia duduk di rerumputan yang basah oleh embun, menatap langit yang penuh awan. "Ran, aku gak akan ninggalin kamu. Tapi kenapa rasanya aku yang justru ditinggalkan?" bisiknya lirih. Air matanya jatuh, menyatu dengan rintik hujan yang turun perlahan. Bukit yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan kesepian. Dan di sanalah Bagas mulai sadar, cintanya pada Rani mungkin tak akan pernah terbalaskan. Namun, ia tetap bertahan, demi janji yang tak pernah ia lupakan. Hari-hari Rani terasa berbeda setelah Bagas mulai jarang hadir di sampingnya. Ada ruang kosong yang sulit dijelaskan, seolah bagian dari dirinya ikut hilang. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan kesibukan kuliah dan organisasi, namun bayangan Bagas selalu muncul di sela-sela waktunya. Senyumnya tak selebar dulu, tawanya tak semeriah biasanya. Semua orang bisa melihat bahwa Rani sedang kehilangan sesuatu yang penting. Sementara itu, Bagas sendiri berjuang dengan perasaannya. Ia masih ingin selalu bersama Rani, namun setiap kali melihat kedekatan Rani dengan Rangga, hatinya seperti diremas. Ia tahu ia tak berhak cemburu, karena sejak dulu ia hanya dianggap sebagai sahabat. Bagas menelan luka itu dalam diam, memilih mundur agar tidak mengganggu kebahagiaan Rani. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Rani menunggu Bagas di warung kopi kecil tempat biasa mereka berkumpul. Ia sudah menyiapkan cerita panjang untuk dibagikan, namun Bagas tak kunjung datang. Ponselnya berdering, pesan singkat dari Bagas masuk, "Maaf Ran, aku nggak bisa datang. Hati-hati pulangnya." Seketika, senyum Rani menghilang, berganti dengan kekecewaan yang ia sembunyikan dalam-dalam. Hari demi hari, pertemuan mereka semakin jarang. Rani mulai terbiasa dengan kehadiran Rangga, seorang pria yang penuh perhatian dan selalu ada di saat ia butuh. Rangga mulai mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Bagas, dan meskipun hatinya belum sepenuhnya yakin, Rani merasakan kenyamanan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah inilah cinta yang sebenarnya?
Namun jauh di lubuk hatinya, ada rasa lain yang tak bisa ia definisikan. Setiap kali Bagas menghubunginya meski hanya sebentar, ada debaran yang berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya ingin mempertahankan Bagas, meski ia tak pernah berani mengakuinya. Pertanyaan itu terus berputar, apakah ia benar-benar mencintai Rangga, atau hanya mencoba menutupi kekosongan karena Bagas mulai menjauh. Bagas tahu, waktunya tak banyak untuk tetap dekat dengan Rani. Ia mendengar kabar bahwa Rangga berniat serius mendekati Rani. Setiap kali melihat keduanya bersama, dadanya sesak. Namun Bagas selalu menghibur dirinya, jika Rani bahagia dengan orang lain, itu sudah cukup. Ia memilih menahan semua rasa itu, meski dalam diam ia menangis sendirian. Suatu malam, Rani menulis di buku hariannya, "Aku rindu Bagas, tapi kenapa aku tak bisa berkata jujur? Kenapa aku lebih memilih Rangga yang ada di sini, padahal hatiku selalu tertuju pada Bagas yang jauh." Ia menutup buku itu sambil menahan tangis. Rani mulai takut pada perasaannya sendiri. Senyum Rani kian jarang terlihat. Orang tuanya khawatir, sahabat-sahabat kampusnya pun sering bertanya. Namun Rani hanya menjawab dengan singkat, "Aku baik-baik saja." Padahal, hatinya berantakan. Ia sendiri tak tahu, siapa sebenarnya yang ia butuhkan dalam hidupnya. Bagas di sisi lain semakin larut dalam kesibukan kerja dan keluarganya. Ia jarang memberi kabar, tapi sekalipun ia tak pernah benar-benar menghilang. Sesekali ia masih menanyakan kabar Rani, hanya untuk memastikan sahabat kecilnya itu baik-baik saja. Namun bagi Rani, sekadar pesan singkat itu tak cukup untuk mengobati kerinduan. Langkah demi langkah, senyum yang dulu begitu tulus kini mulai pudar. Keduanya terjebak dalam kebisuan perasaan yang tak pernah diungkapkan. Bagas memilih diam demi kebahagiaan Rani, sementara Rani terus menunggu kata-kata yang tak pernah keluar dari mulut Bagas. Hanya waktu yang tahu, seberapa lama hati mereka mampu bertahan dalam permainan takdir ini. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Rangga datang bersama keluarganya ke rumah Rani untuk melamar. Suasana rumah dipenuhi senyum dan doa restu, namun di balik itu, hati Rani terasa kosong. Ia menerima cincin pertunangan dengan tangan bergetar, sementara di dalam hatinya ada suara kecil yang terus berteriak, "Ini bukan yang aku mau." Bagas mendengar kabar itu dari seorang teman lama. Saat ia melihat foto Rani dengan cincin di jarinya yang tersebar di media sosial, tubuhnya lemas. Ia menutup ponselnya, menatap langit malam, lalu menahan air mata yang hampir jatuh. "Selamat, Ran," bisiknya pada diri sendiri, meski hatinya hancur berkeping-keping. Hari-hari setelah pertunangan terasa hambar bagi Rani. Ia mencoba membiasakan diri dengan Rangga yang semakin perhatian, namun semakin dekat dengan hari pernikahan, semakin ia merasa ada yang hilang. Setiap kali ia memandang cincin di jarinya, wajah Bagas selalu muncul di benaknya. Rani mencoba mencari alasan untuk bertemu Bagas. Ia mengirim pesan singkat, "Gas, aku kangen. Bisa ketemu." Namun Bagas membalas dengan singkat, "Aku sibuk, Ran. Maaf." Jawaban itu menusuk hatinya lebih dalam daripada yang ia kira. Rani tahu Bagas sengaja menjaga jarak, tapi ia juga tahu ada sesuatu yang Bagas sembunyikan. Sementara itu, Bagas mulai berencana untuk meninggalkan kota itu setelah pernikahan Rani. Ia tak sanggup melihat wanita yang ia cintai menjadi milik orang lain. Dalam pikirannya, pergi adalah cara terbaik untuk menyembuhkan luka. Ia bahkan sudah menyiapkan surat kecil yang ia simpan rapi, berharap suatu hari Rani menemukannya. Di malam menjelang resepsi pertunangan resmi, Rani termenung di depan cermin. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar mencintai Rangga? Atau aku hanya takut kehilangan Bagas selamanya? Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa seperti terjebak dalam pernikahan yang ia pilih bukan dengan hati. Rangga merasakan kegelisahan itu, namun ia memilih diam. Ia hanya ingin Rani bahagia, meski dalam lubuk hatinya ia khawatir cinta Rani tidak sepenuhnya untuknya. Ia mencoba menutupi perasaan itu dengan kasih sayang yang lebih besar, berharap suatu hari hati Rani akan luluh sepenuhnya untuknya. Bagas pada malam yang sama berdiri di depan rumah Rani. Ia hanya menatap dari jauh, melihat cahaya lampu yang terang benderang, mendengar suara tawa keluarga besar yang merayakan. Ia menggenggam erat sebuah kotak kecil berisi kalung sederhana yang dulu ingin ia berikan. Namun akhirnya, ia melangkah pergi tanpa pernah memberikan itu. Rani yang sedang duduk di dalam rumah tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia menoleh ke arah jendela, seolah ada sosok yang memperhatikannya.
Namun saat ia membuka tirai, yang tersisa hanyalah kegelapan malam. Hatinya semakin resah, tapi ia tak mampu memahami perasaan itu. Pertunangan berjalan lancar, semua orang bahagia. Semua, kecuali dua hati yang saling mencintai namun memilih diam. Malam itu, Rani tidur dengan cincin pertunangan di jarinya, sementara Bagas tidur dengan kalung yang tak pernah sempat ia berikan. Dua hati yang sama-sama terluka, tapi memilih bersembunyi di balik senyum palsu. Pagi itu, Bagas memberanikan diri untuk menulis sebuah surat kecil. Tulisannya sederhana, tapi penuh dengan perasaan yang selama ini ia pendam. Rani, maaf aku tak pernah bisa jujur. Sebenarnya sejak dulu aku mencintaimu, tapi aku takut kehilanganmu kalau aku mengatakannya. Aku bahagia melihatmu bahagia, meski bukan denganku. Surat itu ia lipat rapi dan ia masukkan ke dalam kotak kalung sederhana yang ia beli dengan penuh perjuangan. Ia ingin menyerahkannya sebelum Rani menikah, agar setidaknya hatinya tenang. Namun setiap kali ia melangkah mendekati rumah Rani, langkahnya terhenti. Bagas hanya bisa berdiri jauh, menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ia takut surat itu justru membuat Rani bimbang, ia takut justru merusak kebahagiaan yang sedang disiapkan. Sementara itu, Rani semakin terhimpit oleh persiapan pernikahannya dengan Rangga. Setiap fitting gaun, setiap pertemuan keluarga, ia jalani dengan wajah tersenyum tapi hati menangis. Setiap malam ia menulis di buku hariannya, kenapa aku merasa ini bukan jalanku? Kenapa aku terus memikirkan Bagas, padahal ia sudah menjauh? Sahabat-sahabatnya mulai merasakan kejanggalan. Ran, kamu beneran bahagia sama Rangga? Tanya salah satu dari mereka. Rani terdiam lama sebelum menjawab, iya, tentu. Rangga baik sekali padaku. Namun jawabannya terdengar lebih seperti pembelaan diri daripada kejujuran. Bagas, di sisi lain, semakin terpuruk. Ia mulai jarang keluar rumah, bahkan pekerjaannya terbengkalai. Semua pikirannya hanya tentang bagaimana melepaskan Rani dengan ikhlas. Malam demi malam ia berbicara pada dirinya sendiri, meyakinkan hatinya bahwa cinta sejati bukan selalu tentang memiliki. Suatu sore, Bagas akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Rani. Namun saat ia tiba, ia melihat Rangga dan Rani sedang tertawa bersama di teras, terlihat begitu serasi. Bagas mematung, merasakan luka yang tak mampu ia gambarkan. Dengan langkah gontai, ia kembali pulang tanpa pernah menyerahkan kalung itu. Kotak kecil itu kini hanya ia simpan di laci meja belajarnya. Setiap malam ia membukanya, membaca kembali surat di dalamnya, lalu menutupnya dengan air mata. Bagas sadar, mungkin kalung itu tak akan pernah sampai ke tangan Rani. Ia hanya berharap suatu saat, entah bagaimana caranya, Rani bisa mengetahui perasaannya. Rani sendiri merasa ada sesuatu yang hilang. Ia mencoba menghubungi Bagas berkali-kali, tapi jawaban yang ia terima selalu singkat. Aku sibuk, Ran. Jawaban itu membuat hatinya semakin resah. Ia merindukan Bagas, merindukan candaan dan perhatiannya. Namun ia tak berani mengakui bahwa kerinduan itu lebih dari sekadar sahabat. Hari-hari menjelang pernikahan semakin mendekat. Rani mulai bermimpi tentang Bagas, tentang masa kecil mereka, tentang semua kenangan yang tak bisa ia hapus. Setiap kali ia terbangun, air mata membasahi pipinya. Ia tahu, hatinya berbohong, tapi ia tak punya keberanian untuk menghentikan semuanya. Kalung yang Bagas simpan, surat yang ia tulis, dan perasaan yang ia pendam, semua itu menjadi rahasia yang belum terungkap. Sementara waktu terus berjalan, membawa Rani semakin dekat ke pelaminan, dan membawa Bagas semakin jauh dari kesempatan terakhirnya untuk berkata jujur. Seminggu sebelum pernikahan, Rani duduk termenung di kamar. Gaun putihnya sudah tergantung rapi di lemari, undangan sudah tersebar, semua persiapan hampir selesai. Namun hatinya semakin kacau. Ia merasa seperti berjalan menuju sesuatu yang salah, tapi ia tak tahu bagaimana menghentikannya. Malam itu, ia memberanikan diri menghubungi Bagas sekali lagi. Gas, aku butuh kamu. Tolong temui aku besok, tulisnya. Hatinya berdebar, menunggu jawaban. Lama sekali pesan itu hanya centang dua tanpa balasan, hingga akhirnya Bagas menjawab singkat, baik, Ran. Aku akan datang. Bagas sebenarnya ragu untuk menemui Rani. Namun ada dorongan dalam dirinya yang mengatakan ini mungkin kesempatan terakhir. Ia membawa kotak kalung itu, bertekad untuk menyerahkannya meski apapun risikonya. Malam itu ia tidak bisa tidur, hanya menatap langit-langit kamarnya sambil berharap waktu berjalan lebih lambat. Rani,
di sisi lain, merasakan sedikit lega. Ia percaya bahwa esok, pertemuan dengan Bagas akan memberikan jawaban bagi hatinya. Apakah ia benar-benar harus menikah dengan Rangga, atau justru mengikuti kata hatinya yang selalu tertuju pada Bagas? Esok harinya, hujan turun deras sejak pagi. Rani menunggu di kafe kecil tempat mereka sering bertemu dulu. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru, wajahnya dipenuhi rasa cemas sekaligus harapan. Matanya terus menatap pintu, menunggu sosok yang selalu ia rindukan. Bagas mengendarai motornya dengan hati-hati di jalan yang licin. Kotak kecil berisi kalung dan surat itu ia simpan di dalam jaketnya. Hatinya dipenuhi tekad, hari ini aku harus jujur. Apapun yang terjadi, Rani harus tahu. Namun takdir berkata lain. Di persimpangan jalan, sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi. Bagas tak sempat menghindar. Tabrakan keras terjadi, tubuhnya terlempar bersama motornya. Darah mengalir di jalanan, dan kotak kecil itu terlepas, tergeletak di aspal yang basah oleh hujan. Di kafe, Rani terus menunggu. Detik demi detik, jam demi jam, namun Bagas tak kunjung datang. Rani mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Perasaannya mulai gelisah, dadanya berdebar tak karuan, seakan hatinya tahu ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Malamnya, kabar duka itu sampai ke telinga Rani. Bagas mengalami kecelakaan dan tidak selamat. Dunia Rani runtuh seketika. Ia menangis histeris, menjerit, tidak mungkin Bagas pergi. Semua orang berusaha menenangkannya, tapi hatinya remuk berkeping-keping. Ia baru sadar bahwa cinta sejatinya adalah Bagas, dan ia terlambat untuk mengakuinya. Hari-hari setelah kepergian Bagas berubah menjadi neraka bagi Rani. Setiap sudut kota yang ia lewati, setiap jalan yang pernah mereka lalui bersama, semuanya menghadirkan kenangan yang menusuk. Ia sering kali berhenti di tengah jalan hanya untuk menangis, mengingat senyum Bagas yang kini tak akan pernah ia lihat lagi. Pemakaman Bagas dipenuhi orang-orang. Rani datang dengan langkah gontai, matanya sembab, tubuhnya gemetar. Saat melihat jasad Bagas diturunkan ke liang lahat, ia nyaris pingsan. "Kenapa kamu pergi, Gas? Kenapa kamu meninggalkanku saat aku baru sadar aku mencintaimu?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Rangga mencoba berada di sisinya, menghiburnya, namun justru semakin terasa asing. Setiap kali Rangga menggenggam tangannya, Rani justru ingin menarik diri. Ia sadar, hatinya sudah bukan milik Rangga, dan mungkin sejak awal memang tak pernah benar-benar ada di sana. Di kamar, Rani mengurung diri. Ia menemukan buku harian lamanya, halaman-halaman yang penuh dengan nama Bagas. Ia membaca kembali tulisannya sambil menangis. "Kenapa aku buta? Kenapa aku tak pernah melihat kalau hatiku hanya untuk Bagas?" Malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang Bagas. Kadang ia bermimpi Bagas tersenyum, kadang ia bermimpi Bagas marah karena ia memilih orang lain. Setiap kali ia terbangun, hatinya semakin hancur, menyadari bahwa semua itu hanya mimpi dan kenyataannya Bagas sudah tiada. Keluarga Rani mulai khawatir. Ibunya berkali-kali masuk ke kamar, mencoba menenangkan anaknya. "Nak, ikhlaskan. Bagas sudah tenang di sana." Namun kata-kata itu justru membuat Rani semakin menangis. Baginya, mengikhlaskan Bagas sama saja dengan melupakan cintanya yang paling murni. Undangan pernikahan yang sudah tersebar kini terasa seperti kutukan. Setiap kali Rani melihat selembar undangan dengan namanya dan Rangga, dadanya terasa sesak. Ia merasa seolah-olah hidupnya dipaksa berjalan ke arah yang salah, dan ia tak punya pilihan. Rangga, meski kecewa, tetap bersabar. Ia tahu Rani sedang berduka, namun di hatinya ada rasa cemburu dan marah. Kenapa Rani menangisi Bagas begitu rupa? Apakah selama ini aku hanya pengganti? Pikirnya, amarah itu ia pendam, namun sedikit demi sedikit membuatnya merasa jauh dari Rani. Rani mulai menulis surat untuk Bagas di buku hariannya. Ia menulis seakan-akan Bagas masih bisa membacanya. "Gas, aku mencintaimu. Aku sadar terlambat, tapi aku ingin kamu tahu itu. Aku ingin bersama kamu, bukan orang lain." Surat-surat itu memenuhi halaman demi halaman, menjadi pelampiasan dari luka yang tak pernah sembuh. Dalam kesunyian malam, Rani sering berdiri di depan jendela, menatap langit. "Gas, kalau kamu bisa dengar aku dari sana, tolong, datangi aku, walau hanya dalam mimpi. Aku ingin bilang langsung kalau aku mencintaimu." Air mata kembali jatuh, menjadi saksi betapa dalam cintanya pada Bagas yang tak pernah sempat ia ucapkan.
Beberapa hari setelah pemakaman, Ibu Bagas datang ke rumah Rani. Matanya masih sembab, wajahnya penuh kesedihan. Ia membawa sebuah kotak kecil yang sudah sedikit penyok. "Ini, barang terakhir yang ditemukan di jaket Bagas saat kecelakaan," ucapnya lirih sambil menyerahkannya pada Rani. Tangan Rani gemetar saat menerima kotak itu. Ia membukanya perlahan, dan di dalamnya ada sebuah kalung sederhana serta sepucuk surat yang terlipat rapi. Air matanya langsung tumpah saat ia melihat tulisan tangan Bagas di surat itu. Dengan suara bergetar, Rani membaca surat tersebut. Kata-kata Bagas menembus hatinya, menghancurkan pertahanannya yang tersisa. "Rani, maaf aku tak pernah bisa jujur. Sebenarnya sejak dulu aku mencintaimu, tapi aku takut kehilanganmu kalau aku mengatakannya. Aku bahagia melihatmu bahagia, meski bukan denganku." Tangis Rani pecah semakin keras. Ia memeluk surat itu, menciumi setiap helai kertasnya, seolah bisa merasakan kehangatan Bagas di sana. "Kenapa kamu baru bilang sekarang, Gas? Kenapa kamu tak bilang saat aku masih bisa memilihmu?" Jeritnya dalam kesedihan yang mendalam. Ibunya hanya bisa menangis melihat itu. Ia tahu betapa dalam cinta Bagas pada Rani. "Bagas sering bercerita tentangmu, Nak. Dia selalu bilang kamu adalah cahaya dalam hidupnya." Kata-kata itu membuat Rani semakin terisak, merasa semakin menyesal karena terlambat menyadari cintanya sendiri. Kalung sederhana itu kini menjadi benda paling berharga bagi Rani. Ia menggantungkannya di lehernya, bersumpah akan selalu mengenakannya. "Ini tanda cintamu, Gas. Aku akan menjaganya sampai akhir hidupku." Rangga yang melihat perubahan Rani mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia menyadari kalung itu bukan pemberiannya, dan ia curiga. "Itu dari Bagas, iya?" tanyanya dingin. Rani terdiam, tak mampu berbohong. Tatapannya kosong, namun air matanya menjawab semua pertanyaan. Sejak saat itu, hubungan Rani dan Rangga semakin renggang. Rani tak peduli lagi pada persiapan pernikahan, ia hanya larut dalam kesedihan dan cinta yang tak tersampaikan. Setiap hari ia membaca ulang surat Bagas, seolah itu adalah doa yang menghubungkannya dengan lelaki yang kini sudah tiada. Malam demi malam, Rani berbicara pada surat itu, pada kalung yang melingkar di lehernya, seakan Bagas masih hidup. "Aku mencintaimu, Gas. Hanya kamu. Aku ingin kamu tahu, meski terlambat." Suaranya sering tenggelam oleh tangis, tapi hatinya seakan sedikit lega setelah mengatakannya. Namun di balik semua itu, satu hal yang pasti, rahasia cinta Bagas yang terpendam kini sudah sampai ke hati Rani. Sayangnya, semua terlambat. Ia hanya bisa mencintai bayangan, mengenang cinta yang tak pernah menjadi nyata. Hari-hari menjelang pernikahan seharusnya membuat Rani sibuk dengan persiapan, namun kenyataannya ia justru semakin murung. Setiap kali gaun pengantin dicoba di tubuhnya, ia merasa seperti terikat dalam belenggu. Senyum yang ia paksakan di depan keluarganya tak pernah bisa menutupi luka di hatinya. Rangga mulai kesal. Ia melihat jelas kalau Rani tak pernah benar-benar ada di sisinya. "Kamu masih terjebak dalam bayangan Bagas," katanya suatu malam. Rani menunduk, tak bisa menyangkal. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Bagas sudah mati, Ran. Kamu harus hidup di masa depan bersama aku," Rangga menegaskan dengan suara bergetar. Tapi kata-kata itu justru membuat Rani semakin hancur. Baginya, seolah Rangga tak memahami bahwa cintanya pada Bagas bukan hal yang bisa dilenyapkan begitu saja. Di kamar, Rani kembali memandangi kalung yang tergantung di lehernya. Ia memegangnya erat, seolah berbicara pada Bagas. "Aku tidak sanggup menikah dengan orang lain, Gas. Hatiku menolak. Aku ingin bersamamu, meski dunia tak mengizinkan." Keluarga Rani mendesak agar ia segera melupakan masa lalu. Ibunya bahkan menangis di hadapannya. "Nak, Bagas sudah tiada. Jangan biarkan dirimu hancur. Rangga mencintaimu, dia lelaki baik. Jangan sia-siakan dia." Tapi Rani hanya bisa diam, hatinya penuh pergolakan. Malam itu, Rani menulis sebuah surat panjang di buku hariannya. Ia menuliskan bahwa dirinya tak pernah mencintai Rangga, dan bahwa seluruh hidupnya kini hanya untuk Bagas. "Kalau aku tak bisa hidup bersamamu, Gas, mungkin aku akan lebih memilih untuk ikut bersamamu di sana." Tulisan itu ia basahi dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Rangga semakin tersiksa dengan sikap Rani. Ia tahu Rani mencintai Bagas, bahkan setelah kematian memisahkan mereka. Rasa cemburu berubah menjadi marah. Apakah aku hanya bayangan baginya? Apakah aku hanya pengganti yang tak pernah ia butuhkan?
Pikirnya, hatinya digelayuti amarah dan putus asa. Sementara itu, Rani mulai menyadari bahwa waktu semakin menipis. Pernikahan tinggal menghitung hari, tapi hatinya menolak untuk berjalan ke pelaminan. Ia merasa seperti terjebak dalam perang yang tak berkesudahan antara kewajiban dan perasaannya sendiri. Dalam keputusasaan, Rani kembali berdoa di tengah malam. Tuhan, kalau memang aku ditakdirkan bersama Bagas, tunjukkan jalannya. Aku tidak sanggup lagi berpura-pura. Doa itu keluar dari bibirnya dengan suara bergetar, penuh kesedihan yang tak tertahankan. Dan pada malam yang sama, ia bermimpi Bagas datang menemuinya. Bagas tersenyum, wajahnya begitu damai. Jangan menangis lagi, Ran. Aku selalu di hatimu. Cinta kita tidak berakhir di sini. Saat terbangun, Rani menangis semakin keras, merasa seperti mimpi itu adalah jawaban sekaligus luka baru. Pagi itu, Rani kembali membuka surat peninggalan Bagas. Ia membaca ulang setiap kata, mencoba menghafal setiap goresan tulisan tangan itu. Kalimat terakhir di surat tersebut terus terngiang di kepalanya, kalau suatu saat aku pergi, ingatlah kalau cintaku akan selalu bersamamu. Ia duduk di depan cermin, memandangi wajahnya yang pucat. Tangannya menyentuh kalung pemberian Bagas, lalu ia berbisik pada bayangan dirinya, aku janji akan selalu mencintaimu, Bagas. Meski aku harus menikah dengan orang lain, hatiku hanya untukmu. Namun janji itu justru membuat hatinya semakin berat. Ia tahu, pernikahan yang akan datang hanyalah formalitas. Ia mungkin bisa duduk di samping Rangga, mengenakan gaun putih, tapi cintanya akan tetap terkubur bersama Bagas. Hari-hari terasa semakin cepat berlalu. Semua orang sibuk menyiapkan pesta besar, tapi hanya Rani yang tenggelam dalam kesedihan. Ia merasa seperti orang asing di kehidupannya sendiri. Kenapa aku harus hidup di dunia yang tidak aku pilih? Gumamnya lirih. Suatu sore, ia mengunjungi makam Bagas sendirian. Dengan langkah gontai, ia duduk di samping pusara yang masih baru. Tangannya menyentuh nisan, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bagas, aku ingin kamu tahu. Aku mencintaimu, hanya kamu, dan aku menyesal baru sadar setelah kamu pergi. Ia bercerita panjang di hadapan makam itu, seolah Bagas masih bisa mendengarnya. Tentang pernikahannya yang semakin dekat, tentang rasa sesaknya, tentang kerinduan yang tak tertahankan, semua ia tuangkan tanpa henti, hingga suaranya parau oleh tangis. Ketika matahari mulai terbenam, ia menggenggam erat tanah di sekitar nisan. Aku janji, Gas, aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku akan hidup membawa cintamu selamanya. Meski aku harus menjalani kehidupan yang tidak aku inginkan, hatiku hanya milikmu. Saat pulang, wajahnya terlihat lebih tenang, meski matanya masih basah. Ada kekuatan aneh yang ia dapatkan dari kunjungannya ke makam Bagas. Seakan-akan Bagas benar-benar mendengar, benar-benar hadir di sisinya. Namun di rumah, ia mendapati Rangga menunggunya. Tatapan Rangga tajam, penuh rasa curiga. Kamu dari makam Bagas lagi, kan? Tanyanya. Rani terdiam, ia tak bisa berbohong. Diamnya justru menjadi jawaban yang menyakitkan bagi Rangga. Rangga menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sampai kapan kamu akan hidup dalam bayangan orang mati, Ran? Aku ini calon suamimu. Apa aku tidak berarti sama sekali di hatimu? Rani hanya menunduk, air matanya kembali mengalir. Ia tahu jawabannya hanya satu, hatinya selamanya milik Bagas, dan tak ada yang bisa menggantikannya. Hari pernikahan semakin dekat. Rumah Rani dipenuhi dekorasi putih dan emas, bunga-bunga segar disusun indah di sudut ruangan. Semua orang tampak sibuk dan bahagia, kecuali Rani. Di balik senyum yang ia paksakan, hatinya terus memberontak. Gaun pengantin sudah tergantung di kamarnya. Setiap kali ia menatapnya, dadanya terasa sesak. Seharusnya aku bahagia, bisiknya lirih. Tapi yang ada hanyalah perasaan kosong. Ia teringat janji Bagas yang tak sempat ia dengar, cinta yang terlambat ia sadari. Di tengah keramaian, Rani merasa semakin terasing. Orang-orang berbicara tentang pesta, tentang tamu undangan, tentang masa depan. Tapi ia hanya mendengar suara hatinya sendiri yang terus memanggil nama Bagas. Malam sebelum pernikahan, Rani duduk sendirian di kamarnya. Lampu kamar sengaja ia matikan, hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Ia memegang kalung pemberian Bagas, berbisik, seandainya kamu ada di sini, Gas, aku tidak akan merasa setakut ini. Tiba-tiba, ia merasa ada hembusan angin lembut, seolah seseorang menyentuh pipinya.
Rani menutup mata, membiarkan dirinya larut dalam imajinasi bahwa Bagas benar-benar hadir. Air matanya mengalir, namun senyumnya muncul perlahan, getir dan penuh rindu. Keesokan paginya, suasana rumah penuh hiruk-pikuk. Rani dipakaikan gaun putih, rambutnya ditata indah, wajahnya dipoles dengan make up yang sempurna. Semua orang memujinya, tapi ia justru merasa seperti boneka yang dipaksa bersandiwara. Saat duduk di kursi pelaminan, pandangan Rani kabur. Setiap wajah tamu undangan terasa asing. Yang ia lihat hanya bayangan Bagas di antara kerumunan. Ia seakan-akan melihat Bagas tersenyum di kejauhan, memandanginya dengan mata penuh cinta. Air matanya jatuh diam-diam. Rangga yang duduk di sampingnya menyadari itu. "Kenapa kamu menangis, Ran?" bisiknya. Rani hanya menggeleng, tak mampu berkata apa-apa. Baginya, air mata itu adalah jawaban yang tak pernah bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Di dalam hatinya, Rani berteriak, "Bagas, aku ingin kamu di sini, bukan Rangga." Tapi suara itu terkubur di balik senyum yang terus ia paksakan. Semua orang melihat pengantin bahagia, padahal yang duduk di kursi itu hanyalah jiwa yang patah. Hari yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru, justru menjadi hari di mana Rani merasa kehilangan segalanya. Ia menikah dalam bayangan cinta yang tak pernah bisa ia miliki sepenuhnya. Seminggu setelah pernikahan, Rani semakin murung. Ia menjalani hari-harinya bersama Rangga tanpa semangat, tanpa cinta. Setiap malam, ia hanya bisa menangis diam-diam, merindukan Bagas. Rangga yang awalnya penuh kesabaran, mulai kehilangan kendali. Ia merasa dirinya hanya pengganti, hanya bayangan. "Kamu tidak pernah benar-benar jadi milikku, Ran," ucapnya suatu malam dengan suara bergetar. Rani tak menjawab, ia hanya menunduk, air matanya jatuh. Rangga semakin hancur melihat itu. Ia ingin marah, tapi yang ada hanya rasa sakit. "Aku mencintaimu, tapi hatimu masih untuk dia. Orang yang bahkan sudah tiada." Di suatu malam yang penuh ketegangan, Rani tak sengaja meninggalkan buku harian di meja. Rangga membacanya. Setiap kata yang tertulis menusuk hatinya seperti pisau tajam. Ia membaca janji Rani pada Bagas, doa-doanya, bahkan pengakuan bahwa ia tak pernah mencintai Rangga. Mata Rangga merah, tangannya gemetar. Ia merasa dipermainkan oleh takdir. "Jadi benar, aku tidak pernah berarti apa-apa bagimu." Ketika Rani masuk ke kamar, ia melihat Rangga sedang memegang buku itu. Jantungnya seolah berhenti. "Kenapa kamu lakukan ini, Ran?" Suara Rangga pecah, penuh luka. Rani tak sanggup menjawab. Ia mencoba merebut buku itu, tapi Rangga menahannya. "Kamu masih mencintai Bagas. Bahkan setelah semua ini, setelah aku berjuang mati-matian untukmu." Tangis Rani pecah. "Maafkan aku, Rangga. Aku mencoba, sungguh aku mencoba. Tapi hatiku tidak bisa. Bagas terlalu dalam di hatiku." Kata-kata itu justru menjadi pukulan telak bagi Rangga. Malam itu, rumah mereka penuh dengan tangis dan amarah. Rani menangis tersungkur di lantai, sementara Rangga duduk di kursi dengan tatapan kosong. Cinta yang ia perjuangkan dengan segala cara terasa sia-sia. Rani akhirnya berkata lirih, "Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Tapi cintaku hanya untuk Bagas. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Rangga terdiam lama, sebelum akhirnya berdiri dan meninggalkan kamar dengan langkah berat. Di balik pintu yang tertutup, Rani kembali menangis sejadi-jadinya. Ia tahu rahasianya sudah terungkap, dan luka baru telah lahir, bukan hanya di hatinya, tapi juga di hati Rangga. Hari-hari setelah pertengkaran itu menjadi dingin. Rani dan Rangga hampir tidak saling bicara. Mereka tinggal di rumah yang sama, tapi seperti orang asing. Semua yang dulu tampak indah kini berubah menjadi penjara emosional. Rangga sering pulang larut malam, mencari pelarian di luar rumah. Rani hanya bisa menunggu dengan hati hampa, sambil terus menatap surat Bagas yang ia simpan di laci kecil dekat tempat tidurnya. Surat itu kini menjadi satu-satunya sumber kekuatan sekaligus luka. Suatu malam, Rangga akhirnya bicara dengan nada lirih. "Rani, aku lelah. Aku tidak bisa terus hidup sebagai bayangan." Rani menunduk, air matanya kembali jatuh. "Maafkan aku, Rangga. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak bisa membohongi hatiku." Rangga menarik napas panjang. "Kalau begitu, mungkin aku harus pergi. Aku ingin bebas dari rasa sakit ini. Aku mencintaimu, Ran, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Dan aku tidak bisa terus terluka begini."
Rani kaget mendengarnya. Meski hatinya tak pernah sepenuhnya untuk Rangga, ia tetap tidak ingin menghancurkan rumah tangga mereka. "Jangan pergi, Rangga, aku butuh kamu." Tapi kata-katanya terdengar rapuh, lebih seperti ketakutan akan kesepian ketimbang cinta. Rangga menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Kamu tidak butuh aku, kamu hanya butuh Bagas. Aku hanya pengganti yang kebetulan ada." Rani terisak keras, tak mampu membantah, karena kata-kata itu adalah kebenaran yang pahit. Dalam kebisuan malam itu, keduanya sadar, cinta sejati tak bisa dipaksakan. Rani merasa dunianya runtuh. Ia telah kehilangan Bagas, dan kini ia akan kehilangan Rangga juga. Semua yang ia genggam hancur menjadi abu. Di tengah rasa putus asa, Rani kembali membuka surat Bagas. Ia membaca ulang kalimat demi kalimat dengan suara bergetar. "Aku mencintaimu, Rin, mungkin aku bukan siapa-siapa bagimu, tapi bagimu aku segalanya." Kalimat itu menghantam hatinya berkali-kali. Tangis Rani pecah. Ia memeluk surat itu erat-erat, seolah berharap Bagas hadir kembali. "Kenapa kamu pergi, Gas? Kenapa kamu tidak pernah sempat mengatakannya langsung?" Ratapannya menggema di kamar yang sepi. Hari itu, Rani menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari sudah terkubur bersama Bagas. Semua yang tersisa hanyalah penyesalan, dan sebuah keputusan pahit. Ia harus melepas Rangga, meski itu berarti hidupnya akan semakin kosong. Beberapa minggu kemudian, Rangga benar-benar pergi. Ia meninggalkan rumah dengan membawa satu koper. Sebelum pergi, ia menatap Rani untuk terakhir kali. "Semoga suatu hari kamu bisa menemukan kedamaian, Ran. Meski bukan denganku." Rani hanya bisa menangis, tak mampu berkata apa-apa. Pintu tertutup, dan keheningan merayapi seluruh ruangan. Kini ia benar-benar sendiri. Hari-hari setelah itu dilalui Rani dalam kesepian. Ia berhenti merawat dirinya, gaun pengantinnya yang dulu indah kini hanya tergantung berdebu di lemari. Hidupnya terasa berhenti di satu titik, hari ketika Bagas pergi selamanya. Setiap malam, ia duduk di tepi ranjang sambil membaca surat Bagas. Ia menghafal setiap kata, setiap huruf, hingga nyaris tak ada lagi yang ia lihat selain bayangan Bagas. Suatu sore, Rani berjalan ke makam Bagas. Hujan turun deras, tapi ia tak peduli. Ia duduk di depan nisan, berbicara seolah Bagas masih bisa mendengar. "Gas, aku mencintaimu. Aku terlambat menyadarinya, tapi cinta ini hanya untukmu." Tangisnya pecah, tubuhnya basah kuyup. Di tangannya, surat Bagas yang sudah mulai lusuh. Ia meletakkannya di atas nisan, berharap cinta yang tak tersampaikan itu setidaknya sampai di alam sana. Orang-orang desa melihat Rani semakin hari semakin murung. Senyumnya menghilang, matanya kosong, tubuhnya kurus. Seolah seluruh hidupnya ikut terkubur bersama Bagas. Hingga suatu malam, Rani bermimpi bertemu Bagas. Dalam mimpi itu, Bagas tersenyum lembut sambil berkata, "Jangan tangisi aku terus, Ran. Hidupmu masih panjang. Jangan sia-siakan." Tapi ketika terbangun, Rani justru menangis lebih keras, karena ia tahu mimpi itu hanyalah ilusi. Hari-hari berlalu, dan Rani tetap hidup dengan bayangan Bagas di hatinya. Ia tidak pernah menikah lagi, tidak pernah membuka hatinya untuk siapapun. Hidupnya menjadi perjalanan panjang bersama penyesalan. Di akhir hayatnya kelak, orang-orang hanya mengenalnya sebagai wanita yang tak pernah bisa move on dari cinta masa mudanya. Dan di batu nisannya, tertulis sederhana, Rani, yang hatinya tak pernah lepas dari Bagas. Tak semua cinta berakhir dengan kebahagiaan. Ada yang harus berakhir dengan air mata, penyesalan, dan kenangan yang tak bisa dilupakan. Dari kisah Rani dan Bagas, kita belajar bahwa hidup terlalu singkat untuk menunda kata-kata yang seharusnya terucap. Jika hati mencinta, jangan biarkan waktu merenggut kesempatan. Karena sesal selalu datang terlambat, sementara cinta sejati akan tetap hidup meski raganya telah tiada. Terima kasih sudah menonton. Semangat untuk kalian para pejuang cinta. Daan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya lur.